Mohon perhatian, jalur 1 dari Taichung, Taiwan akan segera tayang. Tutorental.com. Bagi calon penonton, dimohon mempersiapkan kuota dan jaringan. Selamat menyaksikan. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Tutorental. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah potongan pajak 30% menjadi 10% di Google AdSense. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Ciao. Kita masuk ke beranda Google AdSense ya, nih. Ini foto profilnya ya, silahkan kalian cek ya. Nih foto profilnya. Nah, sebelum kalian masuk ke bagian yang lain, usahakan di sini kalian pakai mode situs desktop ya, seperti ini sudah dicentang. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian, kita masuk ke pembayaran aja langsung. Oke, lalu kita klik di bagian ini yang hitam ini ya. Nah, AdSense Indonesia. Oke, kita tunggu sampai dia benar-benar loading, terbuka semua. Oke. Penghasilan Anda 150.732 rupiah. Oke, kita swipe ke atas. Oke, di bagian ini nih ya, teman-teman. Akun ini, AdSense ini ada masalah juga nih di bagian banknya ya. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana untuk mengatasi masalah seperti ini ya. Nah, karena hari ini saya ingin membuat perubahan di info pajak, jadi saya akan lewati dulu bagian ini ya teman-teman. Nih tuh ya, sudah ditutup ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang ke bawahnya, swipe ke atas. Oke, di sini ada setelan ya. Kita klik di bagian kelola setelan. Oke. Nanti akan terbuka lagi bagian yang lain. Oke, di bagian ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada ID profil pembayaran, ada negara atau wilayah. Di sini jenis akun, di sini ada nama dan alamat ya. Kita swipe lagi ke atas. Oke, di bagian ini info pajak Amerika Serikat ya. Ingat ya, nih di sini ada tertulis dikirim pada tanggal 12 Maret 2002. Jadi belum lama ya. Belum lama nih dia mengisi info pajaknya ya. Ingat ya, nih tanggalnya ya. Oke, di sini ada alamatnya juga ya, tapi sengaja saya blur, saya tutupi, dan di sini juga ada namanya ya. Sengaja juga saya tutupi. Nah, kita langsung masuk klik di bagian ini ya, diklik aja nih di bagian ini. Nah, tampilannya akan berbeda seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada info formulirnya pakai apa, ada formnya ya. Di sini ada nama, dan di sini ada kelola info pajak ya. Kalian klik di bagian ini. Oke, kita tunggu sampai terbuka dengan selesai. Oke, sudah masuk ke bagian ini teman-teman ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Tuh, di sini ada tulisannya disetujui pada tanggal 12 Maret 2002 ya. Nah, setelah ini kita klik di bagian ini, kirim formulir baru teman-teman ya. Kita klik. Oh ya, kalau tampilan seperti ini, coba kalian swipe ke atas layarnya ya. Nah, akan tampil seperti ini, ada kirim formulir baru. Kita klik, mulai akan tampil lagi pop up seperti ini ya. Kita swipe lagi atas. Nah, kita klik lagi di bagian ini, mulai formulir pajak. Oke, akan tampil seperti ini. Kita disuruh memasukkan kata sandi ya teman-teman. Oke, kata sandi sudah saya isikan. Kita klik berikutnya. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, sudah tampil lagi di pengisian info pajak ya. Di sini udah langsung tertulis namanya sesuai dengan yang ada di akun AdSense-nya ya, teman-teman. Oke, saya klik di sini perorangan. Oke, lalu klik berikutnya. Kita swipe lagi ke atas. Oke, tampil seperti ini. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Saya klik di sini tidak ya.
karena kita warga negara Indonesia. Oke. Nah, lalu kita masuk ke bagian ini, ke berikutnya teman-teman ya. Setelah kita klik bagian tidak ya, kita disuruh memilih pemilihan formulir pajak ya. Saya akan pilih ini ya teman-teman, W8 band ya. Klik di bagian ini, lalu klik mulai formulir ya. Oke, kita tunggu masuk ke beranda yang lain. Oke, kita masuk ke bagian ini. Ini untuk bagian nama individu udah langsung tercantum teman-teman ya. Jadi nggak usah ngedit-ngedit lagi. Di sini udah masuk namanya, tapi saya blur. Yang perlu kita isi lagi di bagian ini, negara, wilayah, kewarganegaraan. Kita klik di sini. Kita pilih Indonesia. Oke, mana tadi? Nah, ini nih teman-teman ya. Kita klik di sini. Sudah masuk Indonesia ya, teman-teman. Kita swipe lagi ke atas. Oke, di sini nomor identifikasi wajib pajak. Nah, kita klik di bagian ini, lalu silahkan kalian isikan nomor NPWP kalian ya. Kita klik di sini. Oke, nomor NPWP sudah saya isikan teman-teman, tapi saya blur ya, saya nggak menampilkan. Nah, penulisan nomor NPWP itu gini teman-teman, kalau di kartu kalian ada titik atau koma, itu kalian nggak usah ditulisin di sini ya, langsung aja bablas nomornya semua ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita masuk ke langkah berikutnya. Di sini ada tulisan berikutnya ya, kita klik. Oke, tampil seperti ini ya, ke bagian kedua ya. Di sini ada nomor pajaknya, saya blur ya. Kita klik di bagian ini nih teman-teman. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up untuk perhatian. Oh, kita centang aja di bagian ini. Oke, kita swipe lagi ke atas. Oke, di sini untuk negara sudah masuk teman-teman ya. Untuk alamatnya silakan kalian sesuaikan dengan yang ada di AdSense. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, catat dulu nama yang sesuai dengan di AdSense, teman-teman. Oke, saya akan masukkan alamatnya dulu, teman-teman. Di sini di bagian alamat kolom 1 ya, teman-teman. Kita isikan ya. Desanya apa, RT-nya berapa, kalau ada blok silahkan kalian kasih blok, kalau ada dusun kalian kasih dusun ya. Nah, untuk di kolom kedua ini silahkan kalian ketikkan kecamatan ya, ditulis ya, kecamatan spasi apa kecamatannya ya. Nah, untuk kolom ketiga ini kabupaten. Oke, kecamatan sudah saya isi, kabupaten juga. Di sini ada provinsi, nanti silahkan kalian cek aja di sini ya provinsinya ya. Untuk kode pos juga udah saya isi ya. Kita swipe lagi ke atas. Di sini ada keterangan alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya. Kita centang di sini teman-teman. Centang. Oke. Lalu ada timbul seperti ini. Berikutnya kita klik berikutnya. Oke. Swipe ke atas teman-teman. Oke, sudah timbul lagi. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pungut pajak yang lebih rendah? Nah, oke, kita klik iya di sini ya. Klik iya. Nah, lalu di sini ada itu lagi ya. Ada keterangan lagi, penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita centang di sini. Lalu klik di sini, kita cari negaranya. Cari Indonesia ya. Oke, sudah tampil Indonesia, kita klik di sini. Lalu kita swipe lagi ke atas. Nah, di sini baru kita cari yang 10% ya. Oke, di sini. Kita klik centang. Lalu di sini kita cari pasal dan ayatnya. Udah, pasal 8 ayat 1 kita klik di sini. Nah, 0% ya teman-teman, lebih rendah. Oke, udah berganti 0 tarif ya, 0% tarif. Oke, kita swipe lagi ke atas.
Bagian ini ada nama ya, nanti ya, ada nama yang sesuai dengan daya agense. Kita centang di bagian ini. Oke, kita masuk ke bagian ini, kita centang lagi satu. Oke, kita swipe lagi ke atas. Intinya sama ya tadi. Nah, kalau tadi 0%, kalau ini pasti 10% teman-teman ya. Kita klik di sini. Kita centang yang ini, lalu pilih yang bagian ini. Nah, di sini ya. Oke, kita klik di sini. 10%. Oke. Lalu tampil seperti ini, teman-teman. Centang aja ya, centang. Oke. Kita swipe lagi ke atas. Nah, di bagian ini royalty ya, kita centang lagi, kita ngisi lagi seperti tadi. Oke, pasal 13 ayat 2. Oke, tarif pemotongan 10%. Oke, kita swipe lagi ke atas. Oke, tampil lagi seperti ini, kita centang. Oke, lalu klik berikutnya. Nah, pratinjau dokumen ya, di bagian ini swipe ke atas. Kita centang aja. Lalu swipe lagi, di sini ada kata berikutnya. Oke. Kita swipe lagi ke atas. Baik, tampil seperti ini, ada dua tampilan pemilihan ya. Di sini ada kata ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Klik aja di bagian ini. Oke, lalu swipe lagi ke atas. Nah, di sini kita isi nih namanya sesuai dengan yang ada di agense kalian. Kita isi dulu ya. Oke, di sini sudah ditulis namanya teman-teman, tapi saya blur ya, nggak saya tampilkan. Kita klik berikutnya. Tampil seperti ini ya. Coba kita lihat di bagian atasnya. Oke, di sini akan tampil seperti ini. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat, bla 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 ya. Di sini kita masuk ke bagian pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Kita klik tidak ya, teman-teman. Oke. Di sini tampil lagi, kita centang aja. Lalu swipe lagi ke atas. Nah, di bagian ini ya. Intinya di sini kalian itu apakah sudah pernah menerima gajian dari agense atau belum ya, intinya seperti itu. Nah, saya klik yang ini, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum pernah menerima pembayaran. Ingat ya, belum pernah menerima pembayaran. Jika agense kalian itu belum pernah menerima pembayaran atau gajian dari Google AdSense atau dari YouTube ya, atau dari Google kayak itu, klik di bagian ini. Lalu kita swipe lagi ke atas. Di sini klik berikutnya. Oke, di sini ada term lagi nih ya. Kita baca aja nih, swipe aja, gulir aja di bagian ini ya. Gulir. Gulir, nah sampai mentok, udah nih, udah mentok ya. Kita centang ya, centang. Lalu di sini nggak usah dicentang nih, yang ini terima dokumen melalui surat, jangan ya, jangan dicentang teman-teman ya. Yang ini aja nih, yang kotak, jangan yang bulat ya. Kita klik kirim. Oke, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil ya Allah. 1, 2, yes, disetujui coy, tuh ya, disetujui tanggal 27 Maret 2022. Kita lihat apakah benar ini 10% atau masih 30%. Kita swipe lagi ke atas, 1, 2, 3, yes, 10%, tuh ya, 10%, 10%. Oke, diklaim, alhamdulillah berhasil. Nah, di sini juga tuh layanan tarif pemotongan pajak 0%. Oke, selamat buat mbaknya yang ini sudah berubah sekarang menjadi 10% ya, bukan 30% lagi ya. Oke, sekian dulu dari saya, tutorial. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.
jaga diri, jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Salam sukses tutor rental. Bye-bye semua. Bye-bye. Ciao. Mohon perhatian bagi seluruh para penonton channel tutorrental.com. Dimohon jangan meninggalkan komentar spam. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.